Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatu iman, sidang sholat Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, yang salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat, yang mudah-mudahan seringkali saya sampaikan harapan kita amalan sholat Jumat yang kita lakukan hari ini merupakan bagian amalan yang terbaik yang pernah kita laksanakan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mencoba merenungkan ayat Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 3 yang mudah-mudahan dengan kita merenungkan, mentadaburi, kita akan semakin merasa dekat dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka, kata Allah, di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, harapan-harapan yang palsu, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang ayat ini, tahdidun syadidun lahum. Ayat ini memberikan tekanan untuk menakut-nakuti dan sangat keras bagi mereka, wa wa'idun akidun, dan ancamannya pun sangatlah kuat. Lantas siapakah yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini? Ternyata ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rentetan ayat ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya dahulu mereka masuk Islam. Benar kata pepatah bahwasannya penyesalan itu datangnya di akhir waktu. Ternyata ungkapan ini merupakan ungkapan dari orang-orang yang sudah mengalami ajal. Artinya mereka menyesal kenapa mereka dulu berbuat durhaka kepada Allah, berbuat kufur kepada Allah. Dan
Ayat yang ketiga ini merupakan peringatan bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, memanfaatkan waktu yang mumpung oleh Allah Subhanahu wa taala belum didatangkan ajal atau batasan waktu yang telah ditentukan nanti. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi taqdimil akli, di dalam ayat tadi diungkapkan dengan gambaran. Mengapa diungkapkan dengan bersenang-senang dengan makanan? Ternyata idzanun merupakan sebuah pemberitahuan bi anna tamattu'ahum, bahwasanya bersenang-senangnya mereka innama huwa min qabili tamattu'il bahaim, bahwa bersenang-senangnya mereka tiada lain hanyalah dari kelompok bersenang-senangnya al-bahaim, yaitu binatang, bil makili wal masyaribi, yaitu ungkapan dengan makanan dan minuman. Kita telah pahami bahwasanya hewan itu hidup di dunia tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja, ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan biologis. Akan tetapi manusia yang termasuk dalam hayawanatul akli, yang termasuk golongan hewan yang diberikan tambahan akal, ketika berbuat rakus atau tamak, mereka melebihi daripada perilaku binatang. Kita lihat saja, kalau domba mungkin makan rumput atau mungkin makan daun ketela pohon, cukup daunnya saja. Tapi manusia tidak hanya daunnya saja yang diambil, daunnya diambil, buahnya diambil, batangnya diambil. Itulah ciri-ciri kerakusan manusia yang ketika dia berbuat tamak melampaui batasan-batasan, bahkan melebihi tabiat binatang. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar urusan dunia ini akan menghinggapi setiap yang namanya manusia, tidak peduli apakah dari golongan muda ataupun mereka dari golongan yang tua. Ketika terjangkit penyakit mencintai urusan-urusan dunia, mereka biasanya akan mengabaikan urusan-urusan yang sifatnya keakhiratan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah, ana Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, qalbu syaikhi, hati orang yang lanjut usia itu, syabun ala hubbil nataini, terasa muda untuk urusan-urusan dua perkara. Sekali lagi saya sampaikan, qalbu syaikhi, hati orang yang lanjut usia itu, syabun ala hubbil nataini, akan merasa muda untuk urusan-urusan dua perkara. Yang pertama adalah tulul hayat, yaitu ingin panjang usianya, panjang umurnya, wa hubbul mal, dan mencintai dunia. Siapapun orangnya pasti kalau ditanya kepingin memiliki umur yang panjang. Dan setiap orang pasti ingin memiliki harta yang banyak. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh kita memiliki usia yang panjang dan mencintai dunia.
Yang perlu kita tata kembali adalah bermanfaat atau tidak umur dan harta benda yang telah dimilikinya. Memiliki umur yang panjang ketika dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bagus dari umur yang pendek. Akan tetapi kalaulah umur yang panjang, kesempatan yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk berbuat maksiat, nanti akan panjang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang memiliki usia panjang, umur yang panjang, tidak tahu diri, keluar masuk diskotik barangkali, masih berperilaku meninggalkan perintah-perintah Allah. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki usia senja, memiliki harta di mana-mana, bahkan tidak tahu hartanya di mana. Hanya sekedar sertifikatnya saja. Oh, ini milik saya, oh ini milik saya. Tapi secara materi dia tidak pernah melihatnya dan tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi orang lain. Ini yang perlu kita renungkan, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tabiat manusia yang barangkali perlu kita renungkan. Lau ana libni adama wadiyan min zahabin. Kalaulah anak Adam itu memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, pasti dia akan menginginkan lembah yang kedua. Karena sudah perilaku manusia, kalau sudah memiliki perilaku tamak, mereka ingin selalu menambah dan menambah. Tidak pernah dipikirkan apakah tambahannya itu akan bermanfaat bagi dirinya atau tidak. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakna dengan hadis yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah tadi, la zalul qalbul kabir. Kalau tadi diungkapkan dengan qalbus sayyid, ini diungkapkan dengan la yazalul qalbul kabir. Hati seorang yang tua atau lanjut usia itu senantiasa syaban, merasa muda, fitnataini, terhadap dua perkara, fi hubbid dunya wa tulil amal, yaitu mencintai dunia dan panjang angan-angan, banyak memiliki keinginan, banyak sekali harapan-harapannya. Barangkali kalau masih muda rada wajar, akan tetapi usia yang sudah senja, yang barangkali hitung-hitungan secara matematik tidak lama lagi ajal itu datang menjemputnya. Akan tetapi tabiat manusia memberikan dorongan untuk mencintai dunia berlebihan dan memiliki panjang angan-angan, memiliki banyak keinginan-keinginan. Yadunul insanu ghaliban, dan biasanya manusia itu mengira bahwasanya ana amalahu tatahaqqaqu qabla inqidha'i ajalihi. Semua angan-angannya itu akan tercapai, akan terwujud sebelum ajal itu datang. Jadi angan-angannya itu senantiasa terrealisasi. Apa yang diinginkan itu pasti tercapai. Dikasih kemudahan jabatan 1 periode, ingin 2 periode. Dikasih jabatan 2 periode, ingin 3 periode. Dikasih kemudahan untuk berusaha, berbisnis,
memiliki satu perusahaan kepingin dua perusahaan, terus mengalami invasi dalam bisnisnya, yang tidak disadari bahwa setiap waktu al-ajalu selalu menguntit dari belakang oleh malaikat Israel yang menunggu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan rekomendasi itu akan diperintahkan oleh Allah? Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli umatin ajal, bahwa tiap-tiap umat itu memiliki ajal atau disebutnya batasan waktu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang al-ajal terhadap mereka, la yastakhiruna sya'atan, tidak akan pernah bisa mereka untuk mengakhirkan walaupun sedetik saja. Wala yastaqdimun, dan tidak pula kita bisa mengajukan al-ajal ketika ajal belum waktunya tiba. Barakallahu li wa lakum. Syukran hamdan lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam khutbah yang kedua ini, saya mengutip nasihat seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abu Bakar Ayyub Az-Zar'i Abu Abdillah, atau memiliki nama lain Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zari Ad-Damaski, karena beliau orang Damaskus, yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memberikan nasihat tentang hubbud dunya wa tulul amal. Apa kata beliau? Wa qasrul amal, dan pendeknya angan-angan itu bina'uhu ala amroini, dapat dibangun dengan dua perkara. Agar kita tidak memiliki panjang angan-angan, terlalu banyak memiliki keinginan, tidak terlalu banyak memiliki cita-cita yang ditakutkan nanti ketika terrealisasi tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang pertama adalah tayakkona zawwalad dunya wa mufaraqataha, meyakini akan berakhirnya dunia dan akan meninggalkannya. Sekali lagi, meyakini akan berakhirnya dunia dan akan meninggalkannya. Baik itu yang dimaksud barangkali kiamat kubro ataupun kiamat sugro dalam artian kematian. Ketika manusia itu sudah mati atau ajalnya datang, sudah barang tentu apa yang mereka miliki akan ditinggalkan. Tidak ada satupun yang akan dibawanya kecuali dua lembar kain dan amal yang telah ia lakukan. Jadi yang pertama adalah meyakini akan berakhirnya dunia dan ia akan meninggalkannya. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa tayakkona liqa'al akhirah, dia meyakini akan berjumpa dengan hari akhirat. Wa baqa'aha wa dawamaha, yang diyakini bahwa itu kekal dan abadi.
di nasihat Ibnu Qayyim tadi. Yang kedua adalah meyakini dia pasti akan menemui hari akhirat di mana seseorang pada hari itu akan mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah dilakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sifatnya kekal dan abadi. Tsumma yuqayyisu bainal amrayni, kemudian membandingkan di antara keduanya, wa yu'thirul aulahuma bil ithari, kemudian memilih di antara keduanya. Artinya mau memilih kehidupan dunia yang fana atau memilih kehidupan akhirat yang kekal. Dan dia akan memilih yang utama dan senantiasa berusaha mengutamakan. Dalam artian dia mempersiapkan ketika hari akhirat itu datang kepada dirinya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, khotib akan menyampaikan penguat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah nasihat dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah menghilangkan segala kenikmatan. Apakah itu? Yakni al-mauta. Jadi ketika kita berusaha untuk konsentrasi kepada kehidupan akhirat, kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat kematian yang itu datangnya pasti, entah kapan kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sekalian, dan mudah-mudahan mampu memberikan dorongan motivasi agar kita senantiasa memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri ketika kita kelak dihadapkan di hari akhirat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.